Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan kita tentang hukum ekonomi syariah di perbankan. Yang akan kita bahas, kita nanti ada 2 video, saya bagi 2 supaya tidak terlalu panjang. Untuk yang pertama ini adalah pengertian dan dasar hukum, nanti yang kedua adalah implementasi pada perbankan. Saya harap semuanya bisa ditonton video penjelasan, karena kita tidak bisa tatap muka, saya hanya bisa lewat video YouTube ini yang saya buat. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, jangan lupa subscribe ya, untuk mendapatkan video-video penjelasan pada materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Pemberitahuan langsung lewat YouTube akun YouTube Anda. Kita mulai dari pendahuluan. Di antara fikih yang fokus membahas hubungan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam transaksi pengelolaan harta atau bisnis guna memenuhi kebutuhan manusia adalah fikih muamalah. Nah, prinsip umum fikih muamalah adalah kebolehan al-ibahah, sehingga segala transaksi muamalah boleh dilakukan dengan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fikih muamalah ini mengatur lebih rinci tentang akad-akad yang boleh digunakan dalam transaksi bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, baik atau jual beli, murabahah, salam, istisna. Terus ada musyarakah, ijarah, hiwalah, kafalah, rahan, qard, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia transaksi bisnis yang terjadi ini diwadahi oleh lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Lembaga keuangan perbankan di Indonesia menggunakan 2 sistem ya, atau dual banking system, yaitu perbankan yang dalam operasional usahanya menggunakan bunga yang sering disebut dengan bank konvensional, dan perbankan yang dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah disebut dengan bank syariah. Jadi ada dual sistem. Kita masuk ke pengertian dan dasar hukum. Nah, kita kupas dulu tentang pengertian. Pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan itu. Terus ada lagi pengertian hukum ekonomi adalah seluruh asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Nah, hukum ekonomi juga diartikan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Ada satu lagi pengertiannya yang merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Lanjut. Nah, Muhammad Shauqi Al-Fanjari ini mengartikan kalau tadi hukum ekonomi ya, hukum ekonomi, yang kedua adalah ekonomi syariah, adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengatur sesuai dengan dasar-dasar kebijakan atau siasat ekonomi Islam. Nah, M. Amanan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
Nah, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang per orang, kelompok orang, badan usaha, ya, badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak bersifat komersial menurut prinsip syariah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Yang pertama, ya, secara umum prinsip hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam bagi berikut. Yang pertama itu ada prinsip tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah. Nah, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan dan kepuasan materi dan kepentingan pribadi, melainkan keridhaan Allah dan kepuasan spiritual dan sosial. Nah, pertama ini prinsip tauhid, ya. Dalam usaha sangat esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha dan bekal beribadah kepadanya. Nah, yang kedua ada prinsip keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi Islam bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Nah, penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran. Bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian, yaitu untuk menegakkan keadilan. Oke. Prinsip yang ketiga yaitu maslahah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Nah, maslahat memiliki tiga sifat, ya. Memiliki tiga sifat. Yang pertama, ad-daruriyah, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan di akhirat, dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Nah, sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasidus syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan atau harta dan akal, mencari rezeki, ya, termasuk pada daruriyah, karena tujuan memelihara keturunan dan harta. Mencari nafkah dapat dilakukan melalui jual beli, murabahah, istisna, dan salam. Ada wadiah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qard, wakalah, dan lain-lain. Yang kedua itu ada hadiah. Tadi daruriyah, terus haji adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tapi tidak adanya hadiah tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Nah, pada bidang muamalah seperti jual beli saham, ya,
jual beli salam, maaf, jual beli salam, murabaha isna. Terus yang ketiga ada tahsiniyat, daruriyah, hadiah, tahsiniyat adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik pada bidang muamalah, seperti larangan menjual barang najis, ya, menjual barang najis. Nah, hukum Islam menyempurnakan hadiah dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. Terus yang keempat ada prinsip perwakilan atau khalifah. Manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Nah, kehidupan manusia senantiasa dibarengi dengan pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci atau suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat. Yang kelima ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha, sedangkan prinsip nahi munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, horor, maisir, dan haram. Terus yang keenam ada prinsip tazkiyah. Tazkiyah artinya atau berarti penyucian. Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik, maka apapun pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi dia sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama yang di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak. Nah, selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi atau pemisahan antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia, baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya, dengan persiapan untuk kehidupan akhirat nanti. Yang kedelapan ada prinsip kejujuran dan kebenaran. Nah, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti, baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang. Mengutamakan kepentingan sosial, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan. Terus kesembilan ada prinsip kebaikan atau ihsan. Nah, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Kesepuluh ada prinsip pertanggungjawaban atau al-mas'uliyah. Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara, baitul mal, dan kebijakan moneter serta fiskal.
Terus yang ke-11 ada prinsip kifayah. Prinsip ini berkaitan kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Nah, tujuan prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufron. Nah, itu kan dalilnya. Terus selanjutnya ada yang 12 yaitu prinsip keseimbangan atau wasatiyah atau i'tidal. Ya, wasatiyah itu tengah-tengah, i'tidal itu tegak lurus. Nah, syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batasan-batasan tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepentingan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Oke, kita lanjut. Asas-asas hukum ekonomi syariah. Kita masuk pada asas-asas hukum ekonomi syariah. Pada hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah terdapat beberapa asas yang terdiri dari asas muawanah. Ya, asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong. Karena arti dari muawanah itu adalah tolong menolong dan berbuat kemitraan dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Ya, muamalah yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Terus yang kedua atau B ada prinsip musyarakah. Prinsip musyarakah. Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan. Ya, musyarakah. Yang C atau yang ketiga, asas manfaah atau tabadulul manafi. Ya, asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun atau tolong menolong atau gotong royong atau muawanah, saling percaya. Sehingga atas asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat, ya, dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaat adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaat yang memanfaatkannya. Ya. Terus yang selanjutnya ada asas antarodin. Ya. Asas antarodin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu dan antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk manfaat, bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan
dan bentuk muamalat lainnya. Terus selanjutnya yang E ada asas adamul gharar. Asas adamul gharar berarti bahwa setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melaksanakan suatu transaksi. Selanjutnya ada al-musawah. Ya, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan. Artinya dalam setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Selanjutnya ada asas as-sidiq. Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalat kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalam terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah atau fasid, kan? Terus yang H ada asas hak milik. Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Nah, dengan kepemilikan harta, maka seseorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya, sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Terus ada yang I, asas pemerataan. Adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan ya secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Atas dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, hukum sedekah dan infak. Yang terakhir ada asas albir wa taqwa. Albir ya, artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional. Maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan at-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Asas ini yang memadai seluruh asas fikih muamalah, artinya segala asas dalam lingkup fikih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk albir wa taqwa ya. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Maisir sering dikenal dengan perjudian, dan praktik perjudian seorang bisa untung dan bisa rugi. Gharar setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya dan tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakjelasan sesuatu transaksi dilaksanakan. Terus ada haram, ketika objek yang diperjualbelikan haram maka transaksinya menjadi tidak sah ya, transaksinya menjadi tidak sah. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah ya, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Sedangkan batil dalam melakukan transaksi ya, prinsip yang harus dijaga adalah tidak ada kezaliman yang dirasakan pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai
takarannya. Maka dari sini, dari sisi ini, transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurang timbangan itu juga tidak dibenarkan, dan hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin. Oke, kita cukupkan dulu, sudah hampir 25 menit. Jangan lupa subscribe dan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.